Baru-baru ini kelompok atau supporter Anies Baswedan mengeluh-elukan menyebut Pak Anies sebagai presiden. Ya, ini menarik. Apakah yang dimaksud presiden 2024 bagi Republik Indonesia atau presiden dari Partai Keadilan Sejahtera? Siapa yang tahu? Bukan partai politik. Teman-teman, kita akan kembali membahas masuk gelanggang politik. Sepertinya masih panas ya, masih belum reda, bara belum padam. Nah, kita akan bahas itu tapi di bawah judul Profesor Mahfud MD mulai kipas-kipas bara. Ya, kita lihat dulu buku kita. Hari ini kita mau lihat sebuah buku yang ditulis oleh Anthony Robbins, ya, buku pengembangan diri yang berjudul Unlimited Power, ya, kekuatan tanpa batas. Ya, Unlimited Power, ya. Dari serial buku ada satu bukunya juga yang Awaken the Giant Within, ya. Ini satu buku, ya, membangunkan raksasa di dalam diri Anda, ya. Nah, kedua buku ini tentu banyak hal yang bisa kita pelajari, tapi kita ambil satu potong saja, ya. Jangan abaikan kekuatan pengetahuan walaupun itu satu potong. Di sini ada satu tulisan menarik yang akan kita jadikan dasar bagi kita untuk ngobrol-ngobrol atau omon-omon, ya. Bagi saya, mencontoh adalah jalan menuju keberhasilan, ya. Mencontoh adalah jalan menuju keberhasilan. Ini bicara tentang the power of example, ya. Sample example, ya. Jadi kekuatan dari contoh atau mencontoh. Nah, teman-teman, kita kembali kepada persoalan baru-baru ini. Dua fenomena yang menarik untuk kita bahas, tapi satu saja kita bahas kali ini, yaitu bagaimana supporter atau pendukung Anies mengeluh-elukan atau meneriakan Anies Presiden, sekalipun lembaga survei atau hitung cepat quick count telah merilis hasil bahwa sulit untuk mengatakan Anies punya ruang untuk itu. Tapi apakah itu dimaksud bahwa artinya PKS punya sosok atau leader, punya masa depan yang jauh lebih baik ketika nanti Pak Anies akan didaulat memimpin Partai Keadilan Sejahtera? Ya, siapa yang tahu, who knows, ya. Silakan saja. Saya kira menurut saya karir Anies tidak akan berhenti pada persoalan pemilu kali ini. Jadi akan masih berkepanjangan untuk 5 tahun kalau misalkan benar KPU menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden. Kita mau bicara soal Profesor Mahfud MD yang dalam suatu kesempatan menyampaikan rilis, ya, konferensi pers, menyampaikan bahwa apapun hasil pemilu itu tidak akan menghentikan beliau di dalam rangka untuk memperjuangkan demokrasi dan segala sesuatu yang merupakan cita-cita dan impian beliau. Saya sepakat, saya setuju, ya, siapapun yang punya kepedulian bagi bangsa negara harus mendeklarasikan hal tersebut dengan cara yang terbaik, ya. Bagaimana menempatkan diri dalam istilah the right man in the right place, orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, di mana tempat yang tepat? Kelihatannya memang Pak Profesor Mahfud MD mesti kembali kepada bidang terkuat yang dia miliki, yaitu bidang kepakaran hukum, sehingga dia berjuang melalui mekanisme hukum. Nah, bicara tentang kipas-kipas bara dari pemilu, beliau masih menaruh harapan bahwa hasil akan berbalik, ya, berbalik ke arah yang bukan pada paslon nomor 2 dan nomor 2, ya, Prabowo dan Gibran. Beliau mencoba untuk membangunkan, ya, apa yang disebut dengan Anthony Robbins ini, cara tentang awaken the giant within, ya, bagaimana membangunkan kekuatan atau raksasa di dalam diri, ya. Nah, raksasanya Profesor Mahfud MD itu adalah kepakaran di bidang hukum. Beliau memberikan contoh, kalau kita lihat dalam buku Unlimited Power ini yang tadi, bahwa mencontoh adalah jalan menuju keberhasilan. Nah, beliau kelihatannya mulai memberikan contoh-contoh bahwa dalam beberapa kasus yang dia pimpin ketika ia berkiprah atau berkarir di Mahkamah Konstitusi, beliau menyampaikan pada kasus yang disebut dengan kasus Bengkulu Selatan, ya, pilkada di mana kemudian Mahkamah Konstitusi menganulir, ya, membatalkan kemenangan dari pilkada, ya, di waktu itu di
Bengkulu Selatan, dan juga kemudian beliau mengutip tentang kisah kesuksesan gugatan hukum yang membatalkan tentang kemenangan yang pertama yang diumumkan oleh KPU, yaitu di kasus Waringin Barat. Nah, contoh-contoh ini dikedepankan oleh beliau untuk sebenarnya meniup-niupkan, mengipas-ngipaskan bara-bara pemilu yang sudah mau padam, dan kemudian bagaimanapun juga Indonesia akan membuka membentangkan karpet merah untuk Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, akankah bara yang dikipas-kipas oleh pendukungnya Amin, ya, Anies dan juga Profesor Mahfud MD ini akan berhasil ketika beliau sedang membangunkan raksasa dalam dirinya dalam bidang kepakaran atau pengalaman hukum yang berhasil, ya, menggiring sebuah proses penganuliran atau penggagalan hasil-hasil dari pemilu. Tentu teman-teman kita akan sama-sama melihat, ya, ke arah mana kemudian angin akan berpihak, ya, perahu mana, layar mana yang akan dikipasi, apakah perahunya Profesor Mahfud MD dengan Ganjar, atau kemudian Pak Anies dengan Caimin, atau kemudian harus kemudian mengakui bahwa Prabowo dan Gibran adalah the next our president for our country, dan kemudian siap-siap untuk kembali ke tempat di mana beliau akan berkiprah melanjutkan perjuangan untuk membangun NKRI ini sebagai salah satu negara demokratis. Kita ikuti, ya, kipas-kipas bara Profesor Mahfud MD, ya. Selamat datang di Padepokan Kepakaran Hukum yang sesungguhnya merupakan tempat yang kita sebut the right man in the right place, ya. Tempat terbaik bagi profesor adalah ranah hukum, bukan partai politik.